Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 175. Chapter kali ini melanjutkan kisah Saitama setelah Art Asosiasi Monster. Di chapter 174 sebelumnya melanjutkan kisah kocak Saitama dan para pahlawan kelas A serta kemarahan Amaimas kepada juniornya yang merasa hebat. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya. Jika sudah, langsung saja. Mari kita mulai. Di chapter 175 kali ini, kita lagi-lagi diawali dengan cover manga Fubuki. Sepertinya chapter kali ini akan berhubungan erat dengan Fubuki. Chapter ini diberi judul Pengunjung. Di panel pertama, kita diawali dengan terbukanya pintu apartemen Saitama. Di balik pintu itu, keluarlah Saitama dengan wajah melihat ke bawah. Ternyata Rover dan Black Sperm yang mengetuk pintu. Mereka memohon kepada Saitama untuk membolehkan mereka masuk. Saitama pun berpikir sejenak untuk membuatkan rumah anjing untuk mereka. Tapi tiba-tiba Saitama kepikiran untuk membuat sebuah sayembara. Saitama mengatakan kepada para pahlawan kelas A itu, jika memang ingin bertarung, maka yang akan kalah akan merawat Rover dan Black Sperm. Mendengar hal itu, Forte dan Butterfly DX kebingungan dengan bentukan Black Sperm yang terlihat seperti monster. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menyanggupi sayembara Saitama itu. Mereka akhirnya berpindah ke tempat parkir yang lebih luas. Di sini diperlihatkan jika Forte lah yang menjadi lawan pertama Saitama. Forte dengan sombong mengatakan jika kalah jangan dendam. Lalu Saitama dengan polos membalas, jika kau yang kalah jangan memohon untuk menjadi muridku. Sementara Butterfly DX terlihat tertawa mendengar Saitama. Dan Centoad memuji kemampuan Forte sambil mengingatkan Saitama untuk berhati-hati. Setelah itu, pertarungan pun dimulai dengan Forte yang langsung menyetel musik sambil mengikuti iramanya. Forte menggunakan earphone untuk membuatnya fokus. Tapi terlihat Saitama yang seperti melihat sesuatu di belakang Forte. Saitama mencoba memberitahu Forte ada mobil di belakangnya, tapi Forte malah tak mendengar. Dan pada saat mobil sudah dekat, Forte membuka earphone-nya dan menjawab Saitama tadi. Tapi Forte sudah terlambat. Mobil itu langsung menabrak Forte yang membuatnya pingsan terkapar. Setelah menabrak, penumpang di mobil itu keluar. Ternyata mereka adalah rombongan grup Blizzard yang membawa Fubuki. Mereka langsung mengenali Forte yang mereka tabrak. Saitama dengan sombong mengatakan, sekarang kau tahu, mendengar musik sambil bertarung tidak ada gunanya. Saitama langsung menyuruh Fubuki untuk meminta maaf kepada Forte setelah dia sadar. Fubuki yang tak peduli dengan itu langsung mengalihkan pembicaraan. Dia langsung bertanya kepada Saitama di mana dia tinggal, dan Saitama menjelaskan kalau rumahnya sudah hancur. Setelah itu, panel pun berubah. Di sini kita berpindah ke tempat parkir bawah tanah. Di sana terlihat 3 orang yang sudah tua dengan berpakaian seperti seorang eksekutif asosiasi pahlawan. Mereka bertiga sedang menunggu kedatangan seseorang. Setelah sampai, ternyata seseorang misterius tersebut terlihat seperti pria yang memakai topeng dan topi serta pakaian jas yang lengkap. Pria itu terlihat mengeluarkan aura kekuatannya, dan Fubuki yang seperti merasakan sesuatu. Kita kembali lagi ke tempat Saitama dan Fubuki. Fubuki dengan sombong meminta Saitama untuk ikut dengannya. Di sini kita diperlihatkan anggota grup Blizzard yang terkejut karena lagi-lagi yang ingin ditemui Fubuki adalah Saitama. Setelah itu, Rover dan Black Sperm menghampiri Saitama, menanyakan bagaimana nasib mereka berdua. Karena sudah sesuai janji, Saitama menyerahkan Rover dan Black Sperm kepada Butterfly DX. Tapi Saitama memberikan keringanan kepada mereka untuk merawat Rover dan Black Sperm secara bergiliran. Karena ada urusan, jadi Saitama menyerahkan mereka kepada Butterfly DX dan yang lain. Di sini lagi-lagi, Centoad melanjutkan kegelisahan mereka terhadap Saitama dengan menanyakan siapa Saitama sebenarnya. Karena sudah banyak orang terkenal yang dekat dengan Saitama. Kita kembali lagi ke tempat Saitama dan Fubuki. Mereka seperti mau menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah fasilitas pengasingan atau penjara para penjahat tingkat atas. Fubuki meminta akses ruang tahanan kepada penjaga. Tapi penjaga di sana menjelaskan bahwa tahanan itu sedang ada kunjungan. Fubuki dengan tidak sabar berteriak untuk langsung membawanya ke sana. Setelah itu, kita berpindah lagi. Kita berpindah ke tempat pria misterius tadi, tepatnya ke lantai 13.
Ternyata pria misterius itu ingin menemui Psychos, sang dalang asosiasi monster. Para eksekutif di sana menjelaskan kalau Psychos ini dapat bertarung seimbang dengan Tatsumaki walau hanya sebentar. Pria itu membalas bahwa Psychos adalah spesimen yang berharga. Ternyata para eksekutif dan pria itu menjalin kerjasama. Pria itu membeli Psychos dari asosiasi pahlawan dan juga karena asosiasi pahlawan kekurangan dana jadi mereka menjualnya. Dan pihak asosiasi pahlawan juga sudah menghilangkan hak asasi milik Psychos. Jadi pria itu bebas melakukan eksperimen kepada Psychos. Lalu tiba-tiba Psychos terbangun dari tidurnya. Dan dia seperti mengenali pria itu. Psychos mengatakan nama Sukumi. Dengan kesadarannya, Psychos langsung terkejut dengan kedatangan pria itu. Psychos langsung mengeluarkan kekuatan yang kuat. Tapi pria itu dengan mudah menangkis serangan itu dan kembali membuat Psychos tertidur lagi. Pria itu berhati-hati agar dia tidak merusak otak milik Psychos dan rahasia mata ketiga yang bisa melihat masa depan. Setelah mengeluarkan kekuatannya, kita diperlihatkan wajah asli dari pria itu. Wajahnya sama seperti topeng yang dipakainya. Sepertinya dia dapat merubah wajahnya menjadi topeng. Lalu kita kembali lagi ke tempat Saitama dan Fubuki bersama grup Blizzard. Mereka memasuki sebuah lift yang besar yang membawa mereka turun. Saitama pun kebingungan melihat lift besar itu. Dan terlihat Fubuki yang seperti memikirkan sesuatu. Fubuki kembali mengingat pertemuannya bersama Psychos pada art asosiasi monster. Melanjutkan pertemuan Fubuki dan Psychos, Psychos terkejut melihat kedatangan Fubuki. Psychos seperti sudah mengenal lama Fubuki. Dan juga Fubuki yang seolah mengenal lama Psychos. Fubuki meminta Psychos menyerah dan tidak kabur. Tapi Psychos dengan sangat marah mengatakan kalau Fubuki selalu menghalanginya. Lalu kita diperlihatkan kilas balik dari Psychos pada masa sekolah. Ternyata Psychos adalah senior Fubuki di sekolahnya. Fubuki dari dulu selalu menghalangi Psychos dengan kekuatannya. Psychos pernah mengusulkan rencana memusnahkan umat manusia, tapi teman-teman Psychos menganggap itu terlalu keji dan tidak manusiawi. Tapi Fubuki yang berada di sana menganggap Psychos berbahaya dan harus dikalahkan. Fubuki beranggapan jika ingin berdiri di puncak, maka akan ada yang harus dikalahkan. Setelah itu, kita kembali lagi ke pertempuran Fubuki dan Psychos. Terlihat Psychos dengan tekad kuatnya dan kekuatan penuhnya bersiap melawan Fubuki. Dan akhirnya chapter pun ditutup dengan pertarungan Fubuki melawan Psychos. Baiklah, sampai di sini review chapter 175 kita. Sampai jumpa di chapter-chapter selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya.